Karena apa? Kalau menurut saya rusak Indonesia. Kita Etika dan kejujuran. Kejujuran, kebijaksanaan yang tak dimiliki oleh Indonesia. Tapi sampai saat ini para hukum, orang-orang hukum tidak berani untuk teriak. Kalaupun ada, tapi sedikit. Saya herannya di situ. Kenapa kok orang-orang yang paham soal pelanggaran seperti itu tidak berani untuk teriak? Ya, tidak berani untuk. Kebenaran yang dilakukan bersama-sama akan dikalahkan oleh kesalahan yang dilakukan oleh penguasa. Bagaimanapun di mimbar itu tetap harus kita katakan. Kebohongan yang diulang-ulang akan menjadi kebenaran. Sama, kalau semua Jadi loh, kalau kita biarkan yang namanya etik dan moral itu dibiarkan, suatu saat barbarisme politik di kita itu muncul juga. Agar di atas itu tidak semena-mena, maka kita menolak. Jadi masyarakat diupayakan menolak, menerima. Dengan etika politik saya kira selama ini hanya ada dalam pikiran kita, karena realitanya memang tidak ada memang ya. Bahkan kalaupun ada itu pun minim ya. Ya, itu pun minim. Fakta kemarin di pemilu 2024 ini Indonesia ini tertutup karena orang-orang Indonesia itu sendiri. Artinya yang tidak baik karena presiden ketika seorang pemimpin atau seumpama seorang tokoh agama oknum itu udah mencontohkan yang tidak baik, ngomong sampai muncrat. Ini sebenarnya dari tadi fokusnya adalah gimana kerusakan sekarang tentang etika dan moral. Jadi gini, kalau seumpama berbicara itu ada hal yang jelas kita ini dunia ketimuran, di mana mengedepankan etika dan moral. Tapi kalau semua melihat dari obrolan teman-teman sekalian, etika dan moral sudah tidak dipakai sekarang. Dan mungkin kalau semua sekarang tidak dipakai, gimana dengan generasi-generasi selanjutnya? Mungkin bahkan seumpama tokoh ya bisa kembali lagi, ini oknum tokoh agama atau guru udah mengajarkan etika yang tidak baik dan moral yang tidak baik. Gimana cara mengatasi itu? Atau enggak, orang biasanya melihat kalau dulu ada istilah tadi berbicara anggap filsafat ke Aristoteles dan lain-lain, kan filsafat timur juga ada. Gimana pandangan anggap di filsafat timur, apakah udah tidak dipakai itu? Sekaligus juga ketika orang itu melihat bukan apa yang diomongkan sebenarnya, tapi apa yang dicontohkan atau apa yang dilihat. Ketika seorang pemimpin atau seumpama seorang tokoh agama oknum itu udah mencontohkan yang tidak baik, ngomong sampai muncrat, itu tidak akan didengar, tapi tetap akan mencontohkan apa yang dia lihat, seperti itu. Saya setuju sekali Mas Zen ini. Memang sebagai generasi yang hidup di belahan dunia, bahasanya Mas Zen ketimuran ini ya, Mordejo ketimuran ya. Saya kira ya bagaimanapun ibroh yang diberikan Nabi itu luar biasa. Saya satu sisi juga Nabi itu seorang filosof yang luar biasa juga bagi saya. Muhammad sang pembebas itu di bukunya siapa itu? Al-Fatih ya? Iya. Ya itu. Enggak, yang bukunya Khalil Abdul Karim atau siapa itu? Karim, ya. Ya itu. Itu sebenarnya memang luar biasa. Makanya beliau sering wanti-wanti menyampaikan peradaban itu sebenarnya kalau kita pengen menata, pertama data dari perilakunya. Sampai ada ini Gus Mansur ini, Indah Mabus itu bintang 5 makalimat akhlak. Itu luar biasa sebenarnya. Karena apa? Cobalah kalau tadi yang saya contohkan itu adalah bagaimana Nabi membangun peradaban Madinah pertama kali. Itu diakui oleh tokoh-tokoh dunia, para orientalis mengatakan bahwa memang Sohifah Madinah itu konstitusi negara modern pertama di dunia. Itu katanya. Jadi apa? Hari ini nggak ada yang nandingi ya. Iya, beliau itu mencoba untuk pentingnya etika gitu, bahwa masyarakat itu walaupun saya tokoh misalnya gitu, beliau sampaikan begitu, saya dikultuskan tapi tetap
kita harus bangun yang namanya dalam bahasa hukum tata negara itu resultante namanya, tapi bukan tante ya. Resultante, Mana juga. Ini kan kesepakatan, Tante girang. ya, kesepakatan bersama Juga masyarakat. tante. Ya. Fokus. Ya, makanya. Jadi salah satu kesepakatan bersama masyarakat yang bulat hidup bersama yang dalam konteks sosiologi misalnya, sosiologi itu bahwa itu adalah pengen mencapai cita-cita bersama dengan lebih mudah. Nah, maksudnya apa? Bahwa dalam konteks saat ini adanya Indonesia itu kan sebenarnya memang tujuannya ke sana memang. Makanya sebisa mungkin sesuatu yang menjauhkan dari tujuan kita bersama, hanya mementingkan kelompok, segelintir kelompok misalnya gitu, atau menghalalkan cara-cara yang sebenarnya tidak benar, atau bahasa ekstrimnya itu kanibalisme politik, itu seperti yang terjadi pada masa Khalifah Umayyah Abbasiyah. Enggak, saya tidak mencontohkan buku ini. Kalau Saya kira- berapa? Khalifah Abbasiyah. Kalau yang 2024 Khalifah Hampir apa? sama. ya tentu Mau dipaksa juga. konteksnya beda ya, konteksnya beda. Indonesia itu bagi saya ya seperti yang dicontohkan Syekh Muhammad Saltud dari Mesir dulu itu, Indonesia kita minal jannah nukilat fil ar, bahwa Indonesia itu adalah potongan dari surga yang dipindahkan ke bumi. Nah, ini sebenarnya yang harus kita pelihara. Dan hari ini Loh, surga itu kita sudah itu menjauh semakin Kita itu di Timur Tengah, Indonesia. kurang apanya Timur Tengah? Sangat Islami. Ideologinya Islam. Tapi kenapa bombardir bom tiap hari? Syria, Libya, Irak. Israel Palestina misalnya gitu, Irak, kemudian juga itu kan salah satu potret bahwa sebenarnya bukan karena ideologinya, tapi memang karena peradabannya, karena etikanya itu. Kalau kita misalnya etika dalam perang begitu ya, etika dalam perang sangat tidak beretik. Masa Islam sama Islam dibunuh? Bagaimana konflik Syiah dan Sunni di Irak gitu. Nah, Indonesia kan ini tidak tampak di kita. Nah, ini yang kita maksud bahwa nilai-nilai luhur kita di Indonesia, nilai-nilai luhur Nusantara kita, ini yang perlu kita perjuangkan. Saya sangat miris mendengar fakta dari teman wartawan kita. Dan fakta dari Gus Dan saya Mansur, kira bukan tidak cuma memoral iya, Indonesia sudah itu. saya kira bukan cuma Mas Hoki, tapi memang di catatan media yang kita perhatikan seolah-olah pesimisme akan lunturnya nilai-nilai etik itu seolah-olah biasa. Bahkan dianggap itu hal yang sulit. Nah, ini yang perlu menurut saya, sekecil apapun tetap harus kita perjuangkan. Ini bukan cuma idealisme yang melangit, tapi justru idealisme yang harus kita bumikan juga gitu. Karena apa? Kalau menurut saya rusak Indonesia. Kita bayangkan Hari 10 ini sudah tahun ke rusak depan. kira-kira, belum, Pak? Hah? Hari ini sudah Ya kalau rusak. melihat fakta-fakta yang disampaikan oleh jurnalis kita tadi ya Rusak, ya. sangat rusak. Semangat. Bagaimana riswah siasa itu sudah membanjiri masyarakat sekarang. Masyarakatnya juga begitu seolah-olah. Iya itu. Bahkan sebagian tokoh agama gitu ya. Ya kayak tadi tokoh agama gitu ya. Bilangnya iya. Rela dibungkus dengan cara yang lebih halus, bagi-bagi ya apa salam tempel atau sedekah politik atau begitu. Ya, sehingga ada obrolan nggak apa-apa, riswah siasa atau uang haram itu kalau masuk ke ini kata Gus Mansur ini, kalau masuk ke kantong orang Muslim, orang Islam itu sudah secara otomatis uangnya masuk Islam. Tapi ini gara-gara hukum ini yang menggaburkan, akhirnya publik jadi marah gitu. Saya jadi tertutup Iya, padahal. ini Gus ini. Kok saya yang tertutup padahal makola itu belum muncul. Ini bahaya, ini bahaya. Saya, Ya, monggo, saya dilanjut. mau ini. Ada kasus-kasus yang disampaikan tentang oleh Mas Hoki ya ke carut-marutan dunia politik, sistem, kemudian budaya ketimuran yang sudah mulai luntur. Gus Mansur tadi sudah menyampaikan moralitas hari ini sudah mulai berkurang, dinasti dan segala macam. Lalu Pak Faidi itu menggambarkan bagaimana Piagam Madinah. Bagi saya sederhana menganalogikakan begini. Saya tadi tidak melupakan teori kentutnya ini Mas Hoki. Orang yang berkentut itu nggak ada salahnya sih sebetulnya. Di banyak orang nggak ada yang salah itu.
Yang salah karena dia sembunyi-sembunyi, tidak jujur. Yang kedua tidak izinnya saya mau ke sana, mau kemana, mau kentut, enggak apa-apa di sini gitu. Kan enggak ada masalah kan sebetulnya. Atau mohon maaf saya sudah Walaupun mengganggu lingkungan. iya. Pakar. Enggak, maksud saya gini. Misalnya sudah terlanjur, mohon maaf saya kentut. Insya Allah memaklumi. Jadi menurut saya bukan kentutnya, etika dan kejujuran. Kejujuran, kebijaksanaan yang tak dimiliki oleh Indonesia. Misalnya begini, ada satu desa yang cukup bagus itu pada wilayah timur itu, karena ini bagus ya saya sebutkan namanya itu, Desa Gerujukan. Dia membuka secara jujur, wah ini anggaran segini, ini kurang kalau dialokasikan pada jalan. Kemudian gimana ke sebelah selatan itu, nggak apa-apa sebelah selatan nanti tahun depan. Bahkan ada santunan ini apa namanya itu, insentif terhadap guru ngaji, insentif terhadap perangkat-perangkat rela dipotong gara-gara terbuka. Ini kurang untuk wilayah ini. Kalau desanya Mas Dokter gimana? Nah, kalau saya desa Benojo Barat itu, ya prinsipnya bukan keterbukaan, tetapi Ini bukan ranah untuk mempromosikan desa. Jadi kita fokus di etika. Oke. Kita fokus di politik. Jadi kalau kita mau mempromosikan desa-desa ya ini beda cerita lain. Saya contohnya begini. Etika, tidak ada kejujuran, tidak ada kebijaksanaan dari tokoh. Kalau yang dicontohkan Nabi Muhammad itu, dia bukan hanya memiliki filosofi yang tinggi, kecerdasan yang tinggi, tapi prinsip keadilan itu kuat juga. Nah hari ini dari pemimpin kita kan nggak ada nilai-nilai keadilan itu kan seolah-olah dihilangkan. Ambisinya yang penting dapat posisi, yang penting menang tanpa mengabaikan etika, benar dan keadilan, distribusi keadilan. Sehingga kayak begini, keadilan membutuhkan kecerdasan. Kecerdasan itu membutuhkan juga kecerdasan di wilayah publik itu yang juga sangat dibutuhkan sehingga keadilan itu terdistribusi. Ketika dari pemerintah, dari pusat tidak menanamkan nilai-nilai seperti yang dicontohkan oleh tadi saya sempat singgung Rawls itu, ada distribusi sense of justice itu, sense of good itu, jadi terdistribusi sehingga konflik, kemudian moralitas, konflik, disparitas dan segala macam ini tidak akan mencuat seperti ini kalau bersifat adil pada wilayah ekonomi, pada wilayah politik. Kayak misalnya salah satu contoh keadilan itu pada demokrasi, pada pemilu. Kira-kira dalam pemilu apa sih keadilan yang dirasakan oleh masyarakat? Masyarakat tidak merasa memilih. Yang Panwas ini yang. Jadi nanti bisa komen. Jadi masyarakat tidak merasakan bahwa ini pilihan masyarakat. Kalau prinsip keadilan yang dilandaskan dengan kecerdasan itu, ketika pilihan masyarakat itu mampu melihat dampak yang berkepanjangan. Saya memilih ini karena pengetahuan. Saya memilih ini karena memiliki dampak. Jadi saya memilih ini bukan karena sembakonya, saya memilih ini bukan karena uangnya. Nah justru yang tak berpengetahuan ini, publik yang tak berpengetahuan, dimanfaatkan oleh elit untuk disedekahkan suaranya dari sodako, sembako dan segala macam itu. Ya itu sebenarnya saya kira ia menggunakan konsepnya simbiosis mutualisme itu. Jadi caleg atau calon itu memberikan vitamin ataupun uang dan sebaliknya warga memberikan suara, dan ini sih sangat tidak benar Pak ya, secara undang-undang, secara hukum tidak benar. Jelas sekali. Negara ini ahlinya. Tapi sampai saat ini para hukum, orang-orang hukum tidak berani untuk teriak. Kalaupun ada tapi sedikit. Saya herannya di situ. Kenapa kok orang-orang yang paham soal pelanggaran seperti itu tidak berani untuk teriak? Ya, tidak berani untuk. Saya curiga ini ada apa kok tidak berani ini, ada di media apa? tidak dipublis terang-terangan ini. Media itu ya. tetap siap ya menampung, memberikan ruang bagi para akademisi, para ahli di situ, para warga yang akan berteriak menyampaikan fakta yang sebenarnya. Tetapi terkadang mereka, ntar saya kayak gini, ntar saya kayak gini. Rasa takutnya itu loh, karena ya repot juga saat ini ya, repot juga karena sebagai akademisi ya. Enggak, karena seperti ini. Jadi
Yang apa katanya? Saya ingat sama ini ya. Jadi untuk pemilu saat ini itu seakan kesalahan atau kebobrokan ini sudah terlalu parah. Dan ketika ada orang yang benar mau berteriak bahwa, Dianggap partisan. dan saya tidak akan mengatakan itu partisan atau apa, maka itu tetap akan terkalahkan. Karena sesuatu hal yang kesalahan yang dilakukan oleh secara bersama-sama, maka itu akan menjadi sebuah kebenaran. Ya, kesalahan yang dilakukan, ya, itu seakan ya menjadi suatu kebenaran. Dan orang yang benar, ya, orang yang melakukan kebenaran tapi satu orang, dan itu akan dikeroyok oleh orang-orang yang salah dan seakan akan kalah. Tapi Faktanya di situ, menurut saya 2000. begini, kebenaran yang dilakukan bersama-sama akan dikalahkan oleh kesalahan yang dilakukan oleh penguasa. Iya. Jadi kalau Saya ya itu sudah senggolannya kenceng banget ya itu. Enggak. Sebenarnya dalam pemahaman saya kita tidak harus nyenggol kanan kiri. Tapi apapun yang kita obrolkan adalah dalam rangka edukasi. Ini yang perlu dipahami ya Mas wartawan. Sehingga senggol menyenggol tidak diperbolehkan dalam konteks asobiyah. Maka yang nggak apa-apa selama masih beretika. tidak, sebenarnya kan kayak gini. Jadi disampaikan bagaimana berkeadilan. Saya tetap memposisikan kayak gini. Nanti filsafat, moral dan etika ini dijadikan bahan analisa dalam menganalisa wacana, bukan wacana ya, apa realitas yang ada, baik itu dalam konteks politik, dalam konteks pendidikan, dalam konteks media dan sebagainya. Kenapa? Karena tadi kena semua kan. Media misalnya disinggung oleh Razen, tadi juga akademisi disinggung. Jadi sebenarnya titik merah sudah kita dapat. Maka tadi bahwasanya ada beberapa realitas di Indonesia yang memang sudah jauh dari etiket yang ada. Sehingga peran dari teman-teman ini sekarang bagaimana mengedukasi sebenarnya. Mungkin dari tata negara bisa menyampaikan sehingga tidak terjadi senggol menyenggol yang nanti menghilangkan apa yang menjadi logika langkermism. Itu sebenarnya. Monggo, itu dilanjut. Jadi menarik sekali sebenarnya. Jadi teringat saya ketika dulu masih jadi aktivis itu ya, aktivis mahasiswa bersama Mas Hoki ini Mas Wildan. Tapi kita ketemunya di ya aktivis al jihad dulu ya. Tapi jihad bukan yang kanan yo. Jihad kiri. Ya, ya ingat jihad yang kiri. Saya teringat bukunya Hasan Hanafi Yasarul Islam itu Hasan Hanafi ya. Jadi Islam kiri yang diterbitkan oleh Elkis pada saat itu gitu. Waktu itu kita bahas bagaimana sebenarnya memang satu pemahaman yang berbeda dihakimi oleh pemahaman yang berbeda yang lain, itu yang muncul adalah prasangka. Mungkin ini konteks ini yang sedang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Semua seolah-olah saling mengedepankan, menghakimi. Kebenaran yang dihakimi itu adalah kebenaran tafsirnya masing-masing. Jadi kebenaran yang dihakimi dengan kebenaran yang lain biasanya yang muncul adalah prasangka. Prasangka itu adalah rawan dengan konflik. Nah, ini sebenarnya yang perlu kita pahami bersama mungkin bahwa kita tidak bisa menuduh bahwa orang itu curang. Bahwa kelompok tertentu itu ada curang. Wah, kok ke jurnalis ya? Enggak, mohon maaf, saya ke sini enggak. Jurnalis itu sahabat sejati ya. Sahabat sejati karena memang dunia bisa berubah. Kalau misalnya teman-teman pers, insan pers itu betul-betul bisa juga menyuarakan yang positif. Termasuk tadi kayaknya mengkritik juga. Ini kok gimana ada kecurangan tapi ada sebagian orang bungkam diam karena takut karena dulu pernah saya diwawancarai oleh salah satu media gitu terkait dengan usulan kepala desa 9 tahun ya, masa jabatan. Ya, saya tidak saya nyebut medianya lagi. Boleh kalau itu promosi. Saya itu waktu dalam perjalanan ke Surabaya sampai berhenti karena apa? Ini tanggung jawab saya sebagai akademisi untuk menyampaikan ke masyarakat luas. Diwawancarai apa? Bapak setuju nggak kira-kira kalau kepala desa itu masa jabatannya 9 tahun? Saya sebenarnya bukan partisan. Saya tidak punya kepentingan apa-apa kecuali kepentingan masyarakat melalui pemahaman yang kita dalami di
disiplin ilmu tata negara misalnya, saya coba sampaikan bahwa sebenarnya 5 tahun itu adalah masa evaluasi, masa koreksi. Jadi kayaknya ideal kalau misalnya 5 tahun. Karena apa? Masyarakat itu bisa ngoreksi. Kalau kurang bagus ya sudah, kita jangan pilih lagi, kan begitu. Kalau misalnya bagus, mari kita lanjutkan. Bukan berarti itu tidak efektif dalam sirkulasi kepemimpinan dalam konteks hukum tata negara. Itu justru sangat efektif. Dalam konteks ini sebenarnya saya setuju dengan teori itu gitu. Karena apa? 9 tahun itu terlalu panjang. Kalau teman-teman menolak oligarki ya, menolak oligarki, kemudian menolak pimpinan-pimpinan yang otoriter misalnya, bagaimana ya tadi disinggung juga politik dinasti. Sebisa mungkin evaluasi secara bertahap itu idealnya adalah 5 tahun. Saya sampaikan begitu ke media tersebut. Saya sudah kurang lebih 30 menit diwawancarai, akhirnya ya sudah selesai. Kirain besoknya terbit. Kok nggak ada ngirim kabar? Saya telepon wartawan yang menghubungi saya. Mbak, mohon maaf, kemarin katanya minta foto segala itu, katanya terbit, kok nggak terbit? Pak, dengan segala hormat, harap maklum, karena apa? Karena apa? Kami ada kendala teknis, jadi wawancara eksklusifnya tidak jadi terbit. Tertuduh siapa? Saya waktu itu langsung baca, loh ini media ternyata sangat mendukung dengan ide yang 9 tahun. Oh ya mungkin, ya saya paham. Semua kan punya otoritas. Pemahaman saya tidak bisa memaksakan pemahaman saya bahwa ini saya yang pemahaman saya yang paling benar, bisa juga yang lain juga 9 tahun mungkin efektif juga. Tapi yang jelas dalam konteks ini kita tidak boleh munafik. Semua kita insan akademisi, aktivis sosial, semualah yang namanya kita sudah pernah belajar, tahu tentang moral dan etik, itu kayaknya telah munafik kita kalau itu kita nafikan. Misalnya kita sangat welcome dengan sesuatu yang sebenarnya itu amoral, kemudian kita anggap moral karena berjamaah misalnya gitu. Saya kira tetap tidak. Kalau saya konsisten dengan seperti itu, wanti-wanti di kelas, Pak, kalau idealismenya seperti itu terlalu melangit, Pak. Nggak mungkin, karena realitasnya masyarakat tidak beretik. Tapi nggak bisa. Bagaimanapun, di mimbar itu tetap harus kita katakan bahwa yang benar itu benar. Makanya tetap saya konsisten dengan Gus Mansur. Nabi kita ya, termasuk juga Gus Mansur Kami ini. bersama. Kalau kulil haki Walau kana kulil haku walau kana murron, itu memang pahit memang, apalagi melawan sesuatu yang mengancam kita misalnya gitu. Tapi enggak, ini pandangan murni, Pak. Nyali-nyali dalam hal politik ini Iya. kita orang yang nyalinya besar. Betul. Saya kira tidak salah kita menyampaikan Kebenaran. yang penting kebenaran. Yang penting kita betul-betul pure, murni bahwa Betul. kita tulus. Ini adalah memperbaiki tatanan yang sudah mulai tergerus oleh nilai-nilai non etik atau nilai-nilai amoral di kita gitu. Saya kira begitu, Pak Gus. Saya kalimat pendek begini. Mungkin kebenaran hanya bisa dikalahkan oleh mayoritas. Kebenaran minoritas bisa dikalahkan oleh kesalahan mayoritas, tetapi tidak bisa dimatikan. Kebenaran kita tetap terus perjuangkan seberat apapun, karena nanti akan tumbuh besar dan hidup. Hari ini kalah itu biasa, sama seperti perjuangan nabi-nabi sebelumnya itu, tetapi kan tidak berhenti di situ. Bahkan mungkin Rasulullah pernah juga dicaci, dimaki dan segala macam. Saya lihatnya begini. Tetapi memang ya, apapun argumen kita kadang tentang kebenaran diseret oleh pada kepentingan. Banyak orang mengatakan dia terafiliasi, dia
tidak melihat pada ucapannya seperti yang undur mangkola wala tandur mangkola itu, ya. Orang-orang, iya, betul begitu. Kok melihatnya ke ini Pak Haji? Wah, Memang ini Mangkola gitu. Mangkola. redaksinya salah. berapa? Jadi yang penting sudah sampai publik sudah bisa mengetahui maksudnya. Undur mangkola Iya, wala tandur. bukan. Undur lihatlah ke man itu kan. Undur mangkola wala tandur. Lupa juga saya. Iya, jadi begini. Sebetulnya yang mau kita bedah ya, undur Mangkola. Gitu, undur kan? makola wala tandur mankola. Betul, Nah, ya, ingat gitu. waktu dulu Emaka ini. Iya, undur makola wala tandur mangkola. Nah, hari ini seolah-olah yang dilihat itu orangnya dan itu diasosiasikan, dicari-cari. Misalnya yang mengatakan kebenaran itu Bang Baiti itu. Nah, ini dicari-cari dia dekatnya sama siapa, sehingga ini akan diasumsikan ucapan yang benar itu karena ada syarat kepentingannya. Sebetulnya kita hilangkan begitu. Maka yang kita bedah itu apa yang disampaikan itu berdasarkan fakta enggak, berdasarkan dengan kajian akademis enggak, rasional, masuk akalnya. Jadi wilayah-wilayah itu hari ini yang sudah dihilangkan. Bahasanya Ghizawawi itu kita tidak peduli terhadap dubur ayam, tetapi dia mengeluarkan telur yang bisa bermanfaat. Daripada Gus misalnya, tetapi misalnya atau akademisi misalnya atau seorang profesor, tapi dia mengucapkan ucapannya adalah ucapan Janji-janjinya kebencian. begitu ya. Janji-janjinya, di politisi lah begitu. Nah, ini yang hari ini dicari-cari kesalahannya, diasosiasikan. Maka dari itu perbincangan kita sih sebetulnya arahkan pada substansi, pada kemanfaatannya, pada nilai-nilai akademiknya. Sehingga pada yang tadi disampaikan itu ya sebagian kecil lah mungkin ada yang jurnalis atau wartawan yang begitu. Tetapi kita nggak bisa generalisir bahwa nilai esensi jurnalis itu muncul secara filosofi itu kan untuk menyebarkan informasi akurat, data, mengontrol, mengedukasi. Sama dengan yang selalu saya contohkan itu, secara filosofi itu pisau kecil dan gunting itu digunakan untuk mengiris-ngiris bawang di dapur. Pisau juga digunakan untuk menggunting itu kertas. Walaupun hari ini realitasnya sudah bergeser. Gunting dan pisau itu digunakan untuk menusuk suami yang melakukan selingkuh. Nah, kira-kira. Jadi istri itu jarang menyakiti suami. Kalau bisa jangan analoginya itulah. Ini kan tapi kita nggak bisa pisau itu untuk membunuh, pisau filosofinya untuk itu. Karena istri tidak diberikan perangkat untuk membunuh pakai pedang. Itu yang ada di dapur. Maka kalau kecewa terhadap suaminya digunakan untuk menusuk. Jadi Kasihan Mas Oki. iya. Monggo. Ya, ini kayaknya udah terlalu lama ya. Kalau semua dilanjut tidak akan selesai ini. Ya. Mungkin gini, dari beberapa hal yang saya dapat dari obrolan kita semua, sebenarnya moral, etika itu yang tidak baik, biar tidak jadi habit, biar tidak jadi kebiasaan. Jadi ketika udah jadi kebiasaan, biasanya orang memaklumi, oh udah biasa seperti itu. Jadi ketika udah biasa, udah nggak ada orang yang mau berani ngomong lagi, kan udah kebiasaan. Jadi kebudayaan nanti akhirnya, kebudayaan yang salah. Dan itu nanti akan menjadi karakter. Akan menjadi karakter. Itu yang dianggap budaya itu. Dan juga seperti ini, ada kan istilah kebohongan yang diulang-ulang akan menjadi kebenaran. Sama, kalau semua hal seperti ini, anggap moral yang tidak baik, etika yang tidak baik, diulang-ulang, jadi nanti akan jadi kebenaran juga, kebenaran yang salah mungkin. Kebenaran, kesalahan yang dibenarkan. Kesalahan yang dibenarkan. Itu langsung sebisa mungkin menolak ini semua. Dari itu semua, kira-kira dari teman-teman solusinya itu apa agar tidak jadi habit? Dari tadi kan belum ada solusi untuk statement ya. Dari wartawan dulu. Ya, bicara soal etika, filsafat dan politik kali ini, wah panjang lebar dan cukup asik ya. Dan juga politik yang sudah mulai tidak beretika, amburadul seperti itu. Kita saya kira tidak perlu terlena ataupun kecewa terhadap hal itu. Langkah kita yang perlu dilakukan hanya satu saya kira, dan itu bagus untuk kita. Kalau satu orang terus menerapkan itu, satu yang lainnya menerapkan seperti itu,
apa itu ibda binafsik, mulai dari diri kita sendiri minimal kita lah, maka itu akan menelurkan ajakan-ajakan terhadap orang lain. Biarkan bukan hanya lisan yang berdakwah, tapi diri kita yang berdakwah. Allahu Akbar. Mantap, mantap, mantap. Ya, saya sependapat juga dengan Mas wartawan senior ini. Jadi memang saya teringat dengan nisan seorang penyair di Mesir itu pernah tertulis, dulu saya pernah bermimpi untuk merubah dunia, tapi ternyata setelah ini dunia tidak kunjung berubah. Sampai juga saya bermimpi pengen merubah bangsa saya, negeri saya. Negerinya juga tidak kunjung berubah. Sampai juga akhirnya menurunkan gridnya pengen merubah keluarganya. Akhirnya keluarganya juga tidak kunjung berubah. Apa penyesalan terakhir di nisan itu? Saya tidak pernah bermimpi pertama kali saya merubah diri kita sendiri, saya sendiri. Inilah yang kemudian dari saya berubah dicontoh keluarga, dari keluarga ke desa, desa ke kabupaten, kemudian pada akhirnya Indonesia itu menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan beliau ini adalah sarjana pertama di desanya dan diikuti oleh adik-adiknya dan tetangga-tetangganya, termasuk lingkungannya. Iya, ini yang ngikuti kedua. Ketika ditanyakan solusi bagaimana menyikapi ini, saya tidak habis pikir. Kenapa? Karena semua solusi sudah ditawarkan. Maka saya hanya akan mengamini bahwasanya memulai dari titik nol atau diri kita sendiri, ini adalah solusi terbaik dalam rangka menyelamatkan keadaan yang sudah tidak baik-baik saja. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ini sebagaimana realita yang ada belum maksimal, maka kita sebagai teman-teman akademisi atau tokoh agama atau siapapun saja, kalau tidak bisa merubah zaman, maka jangan memperkeruh zaman. Sepakat, Gus. Itu saja. Terima kasih. Monggo. Saya apa yang terakhir ya? Saya apa ya yang terakhir? Oh ini. Apa itu? Saya pakai peribahasa Madura itu ya. Oh, siap. Bebas. Kearifan lokal Pak Haji. Iya. Buah keker tak jauh dari bungkana. Oh iya. Apa artinya itu, Pak Haji? Bahasa Indonesia. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Oh iya. Tapi itu dulu. Ah. Hari ini buah kadang tanpa jatuh, tidak sampai jatuh, sudah langsung menyebar kemana-mana. Oh gitu ya. Nyebar Baik di bawah oleh apa itu? Kupu-kupu, buburu. Di bawah media. Di bawah media. Atau bahkan sebelum jatuh sudah ada yang memetik lalu dibawa Oh kabur. gitu. Tetapi apapun situasinya, tetap kita harus menghasilkan buah yang manis, yang baik. Kemana manfaatnya itu kita tidak peduli. Yang penting ucapan kita, sikap kita, kontribusi kita tetap harus indah, manis, adil, dan etik. Allah Betul. karim. Setuju Pak Dokter. Kadang ucapan kita tidak berefleksi pada keluarga kita, tapi bermanfaat untuk orang lain. Siap. Betul. Kadang kita tidak bisa merubah anak kita, Sejak kapan jadi penyair tetapi ini? kita kadang bisa merubah anak-anak orang lain. Allah. Super sekali. Pengaruh anak-anak orang lain. Curiga ini. Orang lain. Yang penting tidak pernah berhenti berbuat baik. Nah, itu endingnya di sini. Siap. Ya, mungkin sampai di sini aja. Kita ketemu lagi kapan-kapan kita ngobrol. Mungkin ada teman kita yang ada di Wonosobo mungkin juga nanti ngobrol. Yuk, sampai jumpa lagi. Dadah. Salam untuk Langsir Misem, sukses selalu. Tebarkan rasa senyum untuk semuanya. Allah karim.